Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan materi IPA dengan saya Putwi Indarti Lasmisari. Oke, materi kali ini adalah sistem pernafasan manusia. Oke, anak-anak, setiap saat manusia menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kamu apakah fungsi udara bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di udara diperlukan juga oleh manusia? Bagaimana mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Nah, untuk mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Baik, apa yang akan kalian pelajari? Maka melalui aktivitas belajar mandiri ini, kalian akan dituntun melakukan percobaan sederhana agar dapat menjelaskan udara dapat keluar masuk tubuh manusia. Selain itu, kalian akan melakukan telaah pustaka. Telaah yang bisa melalui internet, bisa melalui buku bacaan, agar dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernafasan pada manusia, serta menjelaskan fase inspirasi maupun ekspirasi pada mekanisme pernafasan dada dan perut. Berdasarkan aktivitas ini diharapkan kalian menjadi siswa yang memiliki rasa ingin tahu dan mampu berpikir kritis. Bagaimana udara dapat keluar masuk tubuhmu? Ayo. Nah, sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu mari kita berdoa. Semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui kalian tetap bersemangat loh melakukan proses belajar di rumah. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini coronavirus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak fisik minimal 2 meter dan mengenakan masker. Satu lagi, tidak boleh berkerumun. Oke anak-anak, bernafas, apa sih bernafas itu? Bernafas merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Manusia bernafas dengan mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernafasan pada manusia berlangsung dengan cara mengubah tekanan udara di dalam paru-paru. Perubahan tekanan tersebut menyebabkan udara dapat keluar dan masuk dari dan ke dalam paru-paru. Nah, melalui aktivitas belajar ini, kalian akan diajak melakukan kegiatan menganalisis bagaimana udara dapat keluar masuk dari tubuhmu. Oke, untuk mengetahui bagaimana udara bisa keluar masuk ke paru-paru kita, ke organ tubuh kita, yuk simak petunjuk aktivitas belajar berikut ini. Jadi, kalian siapkan satu botol plastik kosong ya anak-anak, bekas kemasan air minuman mineral yang 1,5 liter atau yang kecil juga boleh. Nah, kamu pegang botol plastik tersebut tanpa menekannya seperti tampak pada gambar yang pertama itu, tanpa menekannya, di atasnya aja. Kemudian letakkan telapak kanan tanganmu di atas mulut botol. Apakah kamu merasakan adanya aliran udara? Nah, setelah itu sekarang minta bantuan dari orang tuamu atau kakakmu boleh untuk menekan botol tersebut seperti pada gambar yang di bawahnya, yang pojok itu ditekan. Nah, kamu tetap meletakkan telapak tanganmu di atas mulutnya botol. Nah, apa yang kamu rasakan? Ada enggak aliran udaranya? Yuk, coba dirasakan. Ada ya? Oke. Mintalah yang selanjutnya, mintalah orang tuamu ataupun kakak kalian mengurangi tekanan pada botol, kemudian tekanan dilepaskan seperti tampak. Jadi dikurangi terus ditekan lagi. Ketika orang tua atau kakakmu mengurangi tekanan tangan pada botol, letakkan telapak tanganmu di atas mulut botol. Apa yang kamu rasakan? Adanya aliran udara atau enggak? Nah, untuk yang nomor 4 dan nomor 5 ada enggak perbedaannya? Ketika kita menekan terlalu berat dan
lebih ringan, ada enggak perbedaannya aliran udara dari mulut botol itu? Oke, setelah kamu tadi melakukan aktivitas ya, ketika melakukan aktivitas dimasukkan di dalam tabel 5 berikut ini ya. Data tekanannya bagaimana, kuat atau enggak, kemudian volume botolnya, besar kecilnya botolnya itu meningkat atau menurun, tambah membengkak apa mengempis volume botolnya. Kemudian jika ditekan bagaimana, jika tidak ditekan bagaimana, kamu isi sesuai dengan pengamatanmu tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apabila botol dianggap sebagai rongga dada yang dapat mengembang dan mengempis, bagaimanakah udara dapat keluar masuk paru-paru? Kemudian setelah itu kamu buat simpulan berdasarkan aktivitas yang kamu lakukan. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan materi IPA dengan saya Putwi Indarti Lasmisari. Oke, materi kali ini adalah sistem pernafasan manusia. Oke anak-anak, setiap saat manusia menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kamu apakah fungsi udara bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di udara diperlukan juga oleh manusia? Bagaimana mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Nah, untuk mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari bab ini dengan baiklah. Untuk sistem pernafasan manusia itu, anak-anak, sering terjadi kerancuan antara respirasi dengan pernafasan. Nah, apa sih respirasi bernafas itu? Kalau tadi yang awal itu kan bernafas merupakan proses memasukkan dan mengeluarkan udara paru-paru ya. Sedangkan respirasi itu apa? Respirasi itu proses penggunaan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan energi yang ada di dalam sel. Penghasilan energi, zat sisanya apa? Zat sisanya karbon dioksida dan uap air yang nantinya juga akan dikeluarkan melalui organ pernafasan. Nah, sistem pernafasan pada manusia terdiri dari bagian tubuh yang disebut organ pernafasan tadi. Organ itu membantu terjadinya proses pernafasan. Ya. Sehingga apa saja sih organ itu? Meliputi organ hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan di dalamnya ada bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus dan alveolus itu terdapat di dalam paru-paru. Oke. Antara inspirasi dan ekspirasi anak-anak. Inspirasi itu apa? Inspirasi itu proses masuknya udara ke dalam paru-paru atau ketika kamu menghirup udara. Sedangkan ekspirasi apa? Ekspirasi itu proses mengeluarkan udara dari paru-paru atau menghembuskan nafas. Saat kamu menghembuskan nafas itu ekspirasi. Saat kamu memasukkan udara atau menghirup udara itu namanya inspirasi. In masuk, X keluar. Berdasarkan otot yang melakukan proses pernafasan, terdapat pernafasan dada dan pernafasan perut. Mekanisme pernafasan manusia tadi ya, inspirasi memasukkan oksigen dan ekspirasi mengeluarkan udara atau karbon dioksida. Nah, apa sih bedanya? Kalau inspirasi, awalnya inspirasi itu diafragma, otot diafragma dan otot dadanya berkontraksi. Berkontraksi itu mengembang. Kemudian ketika otot dada berkontraksi, maka volume rongga dadanya akan membesar, paru-parunya mengembang. Tapi tekanan udara yang ada di dalam paru-paru mengecil, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Itu mekanismenya. Yang kedua, untuk proses ekspirasi, diafragma dan otot dadanya relaksasi, mengendur, volume rongga dada mengecil, paru-parunya mengempis, tekanannya, udara di dalamnya besar, maka udara akan keluar dari paru-paru. Nah,
Apa sih perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut? Kalau pernafasan dada itu bernafas itu dengan membesar dan mengecilkan rongga dada sehingga menggunakan rongga dada dan tulang rusuk. Sedangkan perut itu bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan rongga perut juga atau disebut diafragma. Oke, selanjutnya adalah pendalaman materi. Lutfi ingin kamu tadi kan sudah mendengarkan dan sudah membaca di awal. Jadi ingin apa sih? Apa kamu bisa melakukan ini ini sebagai bentuk bahwa kamu sudah membaca, sudah menyimak materi sebelumnya. Silahkan kerjakan atau bisa di print out, kamu kerjakan ditulis di atas print outmu, kemudian minggu depan kamu bisa membawa hasil print outmu atau kamu tulis dulu di buku tulismu kemudian dikerjakan. Jadi nanti minggu depan ketika tatap muka kalian membawa hasil tugasmu ya. Isi tabel yang tadi juga fungsi organ-organ itu kamu isi ya. Kemudian ini tabelnya juga kamu isi. Silahkan untuk telaah pustaka ataupun cari di internet tentang pernafasan ini. Tapi pernafasan dada tadi kan sudah ada, tinggal mindahkan aja. Kemudian untuk menghembuskan tekanan udara dan sebagainya itu juga kamu tinggal memindahkan saja. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Kerjakan di buku tulismu atau kamu print out ulang kemudian ditempel di buku tulismu. Boleh, mana yang terbaik atau yang paling bagus. Oke anak-anak, terima kasih. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, tapi orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Tetap semangat, tetap ikuti prokes ya, agar kita juga akan terhindar. Dan kalau kalian sayang terhadap orang sekeliling kalian, maka ikuti anjuran protokoler kesehatan dengan 3M. Oke, tadi ya tolong dikerjakan, Ibu ulangi lagi, tolong dikerjakan. Silakan studi literasi tentang organ pernafasan manusia, dan itu yang terakhir pendalaman materi, silahkan dikerjakan di bukunya. Jangan lupa ya, studi literasi tentang organ pernafasan manusia. Boleh mencari di internet ataupun buku lainnya, penunjang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.